Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bisnis Anda, program yang membedah ya sisi perjuangan dari seorang pelaku usaha dan membahas keunggulan apa dari produknya. Saat ini kita masih bersama Ibu Asih dari Hanara Farm. Jadi bisnisnya Bu Asih ini adalah budidaya dan produksi jamur ya. Jamur tiram, jamur kuping juga tadi kita sudah bahas ya. Dan sekarang kita mau mengorek informasi dari Ibu Asih tentang cara pembudidayaan dari jamur ini ya. Ini bisa jadi inspirasi buat pemirsa yang mau memulai usaha di bidang jamur juga. Jadi Bu Asih, tadi kita sudah lihat sedikit dari tayangan tadi ya. Jadi itu proses pembibitan dari jamur tiram itu seperti apa prosesnya Bu Asih? Tadi ada seperti pencampuran itu sedang mencampur apa itu? Oh, itu mencampur media Mbak. Media yang ini kita campur, terus kemudian kita kukus. Gitu. Kita ada pengukusan, setelah pengukusan baru kita bibit. Gitu. Oke, bahannya apa saja sih medianya Bu? Bahannya untuk media dari serbuk kayu. Serbuk kayu campuran dengan dedek huutnya. Oke. Terus sama kapur bangunan itu. Terus kita campur air, kita campur rata, kita kemas, kemudian kita kukus. Kita kukus media, baru kita ini bibit gitu. Oke, kenapa harus dikukus? Untuk mensterilkan. Oke. Jadi supaya tidak ada organisme lain yang tumbuh di sini ya, karena kita hanya menginginkan jamur yang tumbuh di sini. Jadi disterilkan dulu medianya. Jadi ini seperti ini medianya ya. Boleh diangkat Ibu? Iya, boleh. Nah, ini medianya, ini adalah serbuk gergaji Mbak itu. Oke, tadi isinya itu apa aja Bu? Serbuk gergaji, dedek, bekatul. Bekatul ya betul, sama kapur. Oke, jadi dikukus, ini nanti bentuknya seperti ini. Kemudian tahap berikutnya apa lagi Bu? Tahap berikutnya setelah dibibit kan nanti akan seperti ini. Nah, kita tunggu sampai putih seperti ini. Oke. Ya, jadi dengan miseliumnya tuh full, kira-kira 1,5 bulan, 6 minggu akan numbuh seperti ini. Oke, jadi dari pembuatan media, kemudian kita simpan bibitnya, kemudian dibungkus sampai tumbuh. Dibungkus dulu Mbak, dibungkus dulu, dikukus, baru kita dinginkan kan, baru kita kasih bibit. Oke, dibungkus dulu, kemudian disterilkan dengan cara dikukus, kemudian diisi, baru dikasih bibit. Diisi bibitnya ya. Bisa langsung tumbuh dari media itu berapa lama kita tunggu? Kira-kira 6 minggu. 6 minggu, 1 bulan. Kira-kira bentuknya seperti apa nanti? Ini keluar dari sini ya? Iya, keluar dari sini nanti seperti ini, kecil-kecil gitu kan. Terus baru deh nanti yang gede seperti ini gitu. Oke, Masya Allah nih cantik sekali. Ini yang ini umur berapa berarti yang itu ini? Baru 3 hari ya. 3 hari sejak keluar ini sudah seperti ini? Iya. Dan layak dipanen? Belum. Setelah berapa hari? Paling besok sudah bisa. 4 hari 5 hari sudah bisa dipanen ya. Masya Allah, luar biasa. Berarti produksinya ini perputarannya cepat sekali ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, itu budidaya. Saya dengar juga Ibu Asih juga memproduksi bibit juga ya? Iya. Bagaimana itu prosesnya? Kalau untuk bibit, jadi kita bikin PDA ya Mbak ya, dari kultur jaringan istilahnya. Oke, ada sebuah media yang namanya PDA, Potato Dextrose Agar. Jadi itu adalah media yang khusus menumbuhkan jamur gitu ya. Iya. Kemudian baru dari PDA itu kita bikin seperti ini, bibit ini. Jadi kita turunkan ke F1, baru kita turunkan ke F2. Oke, boleh saya lihat ya Ibu ya? Iya. Ini cantik sekali, luar biasa pemirsa. Kalau pemirsa bisa lihat dari dekat ini, luar biasa, ini kelihatan seperti apa ya? Kalau kita ngomongin jamur juga kita ingat sama tempe ya Bu Asih ya. Ini mirip seperti miseliumnya tempe, tapi ini lebih halus gitu. Jadi tadi dari PDA kemudian dimasukkan ke media lainnya. Di media lainnya, jadi dari campuran jagung aja Mbak, jagung sama serbuk kayu, terus kita turunkan lagi ke media F2. Medianya sama, baru ini namanya F3, kita turunkan ke bawah. F3. Filial 1, filial 2. Fenotip 1, fenotip 2, fenotip 3. Itu artinya keturunan ya. Jadi makhluk hidup pasti berkembang biak, ada keturunannya. Jadi tadi dari media yang pertama, yang kentang itu ya PDA ya. Betul. Kemudian
ke media yang barunya apa? F1. Media barunya itu serbuk kayu sama jagung. Serbuk kayu dan serbuk jagung. Jagung beras. Jadi jagung. Beras jagung yang kecil-kecil, ada bisa yang jagung bulat-bulat juga. Cuma kalau saya lebih suka ke yang jagung beras. Oke, itu nanti akan tumbuh F1 ya, iya, turunan pertama, anaknya gitu ya. Iya, kemudian nanti anaknya dipindahkan ke turunan media F2. Media yang sama yang seperti tadi, sama seperti yang pakai jagung. Betul. Itu menghasilkan cucunya. Fenotip kedua itu nanti kemudian baru turun ke media baklok. Oke. Cucu buyut, berarti ini buyutnya ya? Ini cicitnya, Mbak. Iya. Jadi untuk dibudidayakan sampai jadi bentukan yang siap makan ini berarti adalah keturunan keempat. Iya. Oke. Keturunan keempat. Jadi begitu panjang prosesnya, tapi sebenarnya dari cerita panjang itu sebenarnya cuma berapa hari ya? Dari panennya? Iya, dari pembuatan ini, dari bibit tadi. Pembuatan bibit ini sampai bisa disimpan di media terakhir ini. Oh, kalau dari bibit sampai di sini sekitar 15 hari. 15 hari. Oke. Ceritanya panjang tapi ternyata 2 minggu saja kita tunggunya ya. Iya. Luar biasa. Jadi benar-benar cepet banget ini Bu Asih, tepat banget memilih jamur karena perkembangbiakannya nggak terlalu lama, nggak terlalu sulit ya nggak Bu? Sulit nggak? Kesulitan relatif ya. Biasanya apa yang Ibu rasakan? Sulitnya itu di bagian sulit mana? itu pas gagal panen aja Mbak, ketika kita udah produksi nih gitu, udah full gitu, terus cuaca dari hujan ke panas itu kadang ngaruh. Oke. Ada perubahan media, jadi media yang awalnya sudah bagus gini jadinya kembali ke seperti ini dan nggak numbuh jamur. Kepanasan bisa jadi tidak tumbuh karena memang jamur itu organisme yang membutuhkan lingkungan yang sejuk, bersih, lembab, gitu ya, lembab juga. Bagaimana Ibu mempertahankan kelembabannya? Kalau untuk mempertahankan kelembaban, untuk penyiraman pagi dan sore, terus ruangan itu kita pakai paranet ya, kita lapisin dengan plastik hitam. Jadi untuk mengurangi sinar matahari yang masuk. Jadi media nggak cepat kering. Oke, jadi jamur ini adalah organisme yang terpisah dari yang namanya tanaman tumbuhan ya, yang kita tahu yang warna-warna hijau itu membutuhkan sinar matahari untuk fotosintesis, tapi kalau jamur mah enggak ya Bu ya. Jadi Ibu Asih tutup aja pakai apa namanya plastik warna hitam ya. Plastik warna hitam. Justru harus dihindari dari matahari begitu. Ada Mbak, matahari juga ada, cuma nggak terlalu terang gitu. Jadi apa ya, kayak ada pencahayaan cuma nggak terlalu full gitu. Oke, tujuannya untuk mempertahankan kelembapan dan kebersihannya saja ya, bukan untuk fotosintesis si jamurnya sendiri, karena jamur tidak membutuhkan matahari untuk fotosintesis, mereka hanya membutuhkan media-media ini saja. Biasanya masalah-masalahnya ada di media berarti kan ya? Ada di media bisa, ada di pengukusan bisa, ada faktor pembibitan. Jadi human error itu tadi. Iya, jadi kalau yang pembibitannya kurang steril tangannya, dia akan kontam dan nggak numbuh. Harus bersihan kalau kerja sama Bu Asih ya, nggak boleh asal-asalan, cuci tangan dulu untuk menjaga sterilitas dari si medianya. Itu rata-rata seperti apa sih Bu bentuknya kalau misalnya gagal itu? Memang tidak tumbuh atau muncul jamur yang tidak diinginkan? Ada atau yang muncul jamur yang tidak diinginkan, ada, tidak numbuh juga ada, terus yang ini kan udah putih sempurna, ini nanti akan kembali seperti semula. Gitu. Oh iya, saya melihat ada perbedaan. Ini kalau yang ini adalah media yang baru dibibit. Iya, jadi kasih baru bibitnya ya. Baru turun. Kalau yang itu? Ini udah usia 3 minggu. 3 minggu. Jadi udah full seperti ini. Iya. Itu yang putih-putih adalah calon-calon jamurnya nanti. Miseliumnya ya, seperti akarnya begitu kalau kita bicara soal miselium, seperti akarnya. Kemudian untuk menjadi seperti ini kita harus nunggu berapa lama dari situ? Ini bisa tuh nunggu 2 minggu Mbak. Dari tapi situ tergantung jenis kayunya juga. Dari sini 2 minggu nanti bisa tumbuh seperti ini. Harus dibuka nggak ininya? Kalau ini baru ditutup seperti ini, baru dibibit, kalau dibuka dia resiko kontaminasinya lebih besar. Tapi kalau udah seperti ini, udah full seperti ini, aman. Jadi dibukanya nanti ketika sudah kelihatan putih gitu. Langsung muncul badan jamurnya seperti ini. Ini ada 2 jenis saya lihat ya Bu ya. Ini seperti payung.
Kalau yang ini payungnya seperti kena angin. Iya. Kalau ini Apa bedanya? jamur tiram putih, kalau yang ini jamur tiram coklat. Oke, walaupun warnanya nggak coklat sih Nggak ya, coklat cuman banget itu sih, penyebutannya iya, betul, saja. Mbak. Jadi pleurotus dua-duanya sama tapi beda spesies. Yang satu spesies apa, yang satu spesies apa, tapi kita mengenalnya dengan jamur putih dan jamur Jamur coklat. coklat. Enakan yang mana ya, Bu? Kalau saya sih lebih ke yang ini ya Mbak. Oh, Dia lebih legit, lebih kenyal gitu. kenyal, Cuma legit. kalau untuk daerah Bekasi pasarnya kurang. Hmm. Jadi saya lebih membudidayakan yang putih. Mungkin banyak orang yang menganggap, wah ini coklat-coklat kayaknya udah lama gitu kali ya, Bu ya? Mungkin karena mereka belum kenal, belum mencoba ya Mbak. Ya. Jadi dipikirnya takut beracun atau seperti apa. Paradigma masyarakat kan seperti itu. Mereka apa ya, nggak mau terima hal baru gitu karena belum ngerasain gitu. Nah, ini dia salah satu apa ya, PR-nya Bu Asih nih ya, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa jamur coklat ini justru lebih enak gitu. Harganya juga lebih mahal Mbak. Begitu. Kita ininya ke daerah, suplainya ke daerah Bandung. Oke. Kalau untuk yang jamur coklat, jadi kita punya teman apa ya, di jamur itu ada kayak komunitas. Nah ini yang coklatnya banyak siapa, nah nanti diantar ke sana diambil gitu, dikirim. Jadi kintian kita yang kirim ke daerah luar. Oke. Dalam pendistribusian itu Bu Asih seperti apa teknisnya? Dipanen dulu kah, apa bawa sama medianya atau seperti apa Bu? Untuk Jadi kita tempat panen, yang jauh. kita panen, kita bersihin, langsung kemas biar jaga kesadaran. Bersihkannya itu pakai air atau seperti apa? Cuma kita potong akarnya aja Mbak, kita elap, kita potong akarnya gitu. Supaya berhenti tumbuh. Iya, enggak, biar nggak kotor aja sih Mbak. Kalau berhenti tumbuh udah enggak. Kalau udah kayak gini udah maksimal. Kalau kita lepaskan dari medianya, mereka berhenti untuk tumbuh ya. Oke, luar biasa, Masya Allah. Ibu Asih punya harapan apa untuk Hanara Farm? Untuk Hanara Agrofarm ya, pengennya itu bisa lebih besar. Amin. Bisa apa, mensuplai pasar gitu, lebih luas lagi, terus bisa memberdayakan masyarakat sekitar gitu. Amin. Jadi taraf ekonomi ibu-ibu rumah tangga itu bisa terangkat gitu Mbak. Luar biasa. Mau shopping nggak usah minta suami, udah punya uang sendiri gitu ya Bu ya, harapannya ya. Harapan pribadi itu Mbak. Harapannya lebih luas Bu untuk pengusaha-pengusaha di luaran sana mungkin yang sedang menyaksikan Ibu Asih. Harapan saya untuk pengusaha di luar sana harus berani mencoba. Pada usaha apapun harus berani mencoba, fokus dan tidak menyerah. Konsisten juga gitu. Itu pesannya ya untuk para pelaku usaha di luar sana yang sedang menyaksikan Ibu Asih saat ini. Jadi kuncinya adalah terus saja berusaha. Tadi Bu Asih juga sempat bilang ya, jatuh bangun lagi. Kalau jatuh bangun lagi sampai kita menemukan formula dari kesuksesan kita ya. Luar biasa. Kita evaluasi kegagalan kita di mana, kita baru tentukan targetnya seperti apa. Jadi harus ada target ya Bu Asih ya. Walaupun coba-coba tapi tetap harus ada target. Target Bu Asih tahun ini apa Bu? Tahun ini saya bisa suplai Kabupaten Bekasi. Amin, seluruhnya ya. Kabupaten Bekasi. Lebih luas lagi. Saya tunggu di Cibitung. Wah, Hanara Farm udah sampai sini nanti. Amin. Kebetulan jamur kuping kita udah nextnya insya Allah ekspor Mbak ke Malaysia. Wow, luar biasa Masya Allah. Proses kerjasama dengan ada salah satu pihak marketing. Nah, itu nextnya seperti itu. Masya Allah, dicanangkan tahun ini? Lagi proses perizinan dan lain-lainnya, iya. Karena untuk ekspor kita juga harus dengan izin tertentu kan ya. Baik, Alhamdulillah, luar biasa Masya Allah. Ini lihat Bu Asih ya, luar biasa. Dari garasi tahun 2017 sekarang sudah besar namanya, bahkan sampai ke Malaysia. Amin, mudah-mudahan kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan lancar ya Bu Asih ya. Terus lancar usahanya dan juga niat-niatnya terlaksana semuanya, terutama untuk membantu para saudara-saudara sekitar, memberdayakan masyarakat dan melakukan pendampingan terhadap UKM-UKM lain juga. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bu Asih ya. Luar biasa perbincangan kita kali ini. Seperti itu pemirsa, mudah-mudahan menginspirasi bagi para pemirsa yang hendak atau baru mau memulai usaha atau bahkan sedang merintis usaha tapi sedang galau begitu melihat Bu Asih. Luar biasa ya, tidak diragukan lagi.
tekadnya begitu kuat sehingga menghasilkan hasil yang diinginkan selama ini. Insya Allah mudah-mudahan kita akan jumpa lagi di episode lainnya bersama para pebisnis yang lainnya yang luar biasa. Saya Dita Ruspendi pamit dulu. Sampai jumpa di episode lainnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Asih terima kasih banyak. Terima kasih Bu.